Assalamualaikum guys. Halo guys, selamat datang di podcast Sobat 11-8. Jadi kita di sini mau ngapain nih Tania? Hari ini kita mau podcast bahas tentang persejarah-sejarahan. Oh my god. Wah. Jadi kita mau bahas salah satu perang di Indonesia, yaitu Perang Banten. Ya, tapi Zo, kayaknya kita agak boring gak sih kalau kita cuma bahas berdua doang? Iya. Nah, lebih baik kita tuh mengundang narasumbernya langsung guys. Tapi menurut aku kita harus mengundang tuh narasumbernya tuh yang bener-bener bisa bahasanya kita ngerti gak sih? Kayak bahasa kita kan anak zaman Gen Z. Seberapa Gen Z lo? Iya, susah ngerti bahasa baku gak sih? Iya, apalagi kalau masalah sejarah tuh bahasanya kaku dan baku banget. Iya, oke, jadi gak usah lama lagi ya, udah gak sabar nih. Kita panggilkan narasumber kita. Silakan masuk. Wow, hai guys. Hai guys. Sedikit banget loh. Jadi nih Zawa, pas aku ngeliat mereka masuk tadi, aku langsung keinget satu kata pepatah. Apaan tuh? Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Pulang saya. Jadi ada baiknya nggak sih kita kenalan dulu sama mereka? Boleh kenalan dulu dong dari kalian. Oke, mulai dari aku. Kenalin, nama aku Asia Rajana Rahmat. Kalian bisa panggil aku dengan Asia. Hai Asia. Kenalin, nama aku Faras Kanita Jufri. Kalian bisa panggil aku Faras. Hai Faras. Kenalin, nama aku Dwi Arisa Fitri. Biasanya dipanggil Ayu. Hai Ayu. Kenalin, nama aku Keisha Amelia, biasanya dipanggil Keisha. Hai Keisha. Wah, udah kenalan nih kita. Iya, udah kenalan nih. Jadi langsung nggak sih masuk ke topik pembahasannya aja ya guys. Tapi sebelum itu aku mau nanya dong. Kamu nanya? Kenapa kalian lebih memilih materi Perang Banten ini? Iya, Apa kan tertarik banyak dengan- tuh iya. perang-perang di Indonesia. Ada perang Padri, Aceh. Iya, apa menurut kalian tertarik karena membahas perang ini? Nah, jadi tuh gini, kami itu di sini untuk mencoba hal baru, menceritakan sejarah secara bahasa kami biar lebih mudah dipahami menurut kami. Karena nggak kaku ya, Bang? Jadi kayak membuat sejarah tuh lebih asik lah di kalangan anak muda. Menarik sih. Jadi intinya kalian juga memilih perang Banten ini karena emang kalian tersidaknya cuma pas perang Banten ini aja ya guys. Oke, langsung deh lanjut Zawa. Pertanyaannya, kalau misal aku mau nanya nih, kalau misalnya kronologi dari Perang Banten itu apa sih? Jadi gini, perang Banten atau yang bisa kita panggil perang Banten 4 itu terjadi antara tahun 1680 hingga 1683. Jadi jadi perang Banten ini terjadi selama 3 tahun. Ya, sebelum terjadi perang 3 tahun ini, kronologi yang pertama itu adanya penolakan Kesultanan Banten terhadap monopoli perdagangan Belanda, yaitu tepatnya pada pertengahan abad ke-17. Pada pertengahan abad ke-17, Belanda ini telah mendirikan pos perdagangan di Banten. Nah, Belanda ini pas di Banten itu dia mendirikan pos tapi belum mencoba monopoli. Jadi udah di dua Masih damai-damai gitu ya. Lalu habis membangun pos perdagangan di Banten ini, Belanda mencoba monopoli hal tersebut kepada Kesultanan Banten. Tetapi Kesultanan Banten ini menolak upaya Belanda yang telah mendirikan pos perdagangan itu karena alasan Kesultanan Banten ini ingin mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas perdagangan di wilayah mereka sendiri. Berarti dia nggak mau diatur ya? Iya. Mengkontrol sendiri. Dan setelah penolakan Kesultanan Banten ada lagi kronologi yang kedua, yaitu Traktat Jayakarta dan konflik dan VOC. Tepatnya pada tahun 1641, Belanda dan Kesultanan Banten menandatangani Traktat Jayakarta. Traktat Jayakarta ini memberikan hak eksklusif kepada Belanda atas perdagangan di Jayakarta atau sekarang kita sebut dengan Jakarta. Oh, berarti namanya Jayakarta ya? Namun seiring berjalannya waktu, hubungan antara Belanda dan Banten memburuk akibat ketegangan dan ketidaksepakatan yang ada. Berarti memang Berarti ini mulainya konflik gitu ya? Awal mulanya konflik, iya. Oke. Belanda udah nggak ini lagi, nggak mau damai-damai lagi. Udah mulai Gara-gara jual lagi kemarin gitu ya.
Selanjutnya kronologi ketiga yaitu pertempuran di Teluk Banten. Tepatnya pada tahun 1670, Kapten Van den Ende. Van den Ende itu siapa sih kalau boleh tahu nih? Nah, jadi Kapten Van den Ende ini adalah seorang komandan tentara, seorang komandan tentara Belanda yang menyerang pelabuhan Banten dengan tujuan memperkuat posisi Belanda di wilayah tersebut. Oh, berarti pemimpin dari mereka ya? Iya. Setelah Kesultanan Banten ini mendengar hal tersebut, Kesultanan Banten ini langsung mengirim pasukan dan mereka berhasil mengusir pasukan Belanda dalam pertempuran yang terjadi di Teluk Banten tersebut. Oh, berarti awalnya bisa ya Masih berhasil ini. Selanjutnya ada konflik apa lagi tuh? Lalu yang keempat ini ada konflik di Pelabuhan Anyar. Jadi pada tahun 1680, nah ini udah mulai terjadinya perang ini, kan 1680 sampai 1683 kan. Pada tahun 1680, perwakilan Inggir Kuning itu seorang kepala kerajaan di Banten disekap oleh Belanda di Pelabuhan Anyar. Oh, orang tertinggi. di Banten Dan tindakan ini memicu kemarahan Kesultanan Banten. Ya, siapa yang nggak marah sih orangnya diambil gitu kan ya. Lalu Kesultanan Banten ini memerintahkan penyerangan terhadap pelabuhan-pelabuhan Belanda di wilayah tersebut. Oh, udah mulai serang-serangan. Berarti ya. Lalu serangan Kesultanan Banten, lalu yang terakhir ada serangan Kesultanan Banten terhadap Belanda. Dalam membalas aksi penyerapan Belanda terhadap kepala kerajaan Inggir Kuning yang tadi Belanda sekap Inggir Kuning itu, Kesultanan Banten ini melakukan serangkaian serangan terhadap pos-pos Belanda di wilayah Banten. Oh, berarti dia nyerang pos-pos yang di Belanda itu ya? Tapi yang ada di Banten doang. Lalu serangan-serangan ini berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan pertempuran sengit antara pasukan Kesultanan Banten dan pasukan Belanda. Jadi kronologinya keren juga ya, ada beberapa faktor juga. Jadi kita bisa nyimpulin berarti bukan cuma satu faktor penyebab peperangan ya. Wah, keren sih kronologinya. Iya. Selanjutnya mau kita menanya apa lagi nih Tania? Nah guys, kan kalian ini sebagai Gen Z gitu kan. Kalian kan juga bilang kalian tertarik sama perang Banten tapi karena emang udah bersilat gitu aja. Pasti kan tadi kita udah bahas kronologi nih. Iya. Kan di kronologi itu pasti ada peperangan gitu kan. Ada nyebut-nyebut Kesultanan Banten. Kalian pengen tahu dong siapa sih yang berperan Iya, pahlawan dari perang Banten ini siapa? dan apa bentuk pengorbanan atau pengabdiannya Kepada Banten. Ya. Oke. Di sini aku yang bakal jelasin. Jadi perjuangan pahlawan ini, pahlawan yang berperang dalam perang tersebut namanya Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa itu siapa sih? Boleh nggak sih Sultan diceritain Ageng asal usulnya. Oh, oke. Jadi asal usulnya itu aku akan jelasin. Pertama, Sultan Ageng Tirtayasa ini berasal dari Banten, yaitu lahir pada tahun 1631 dengan nama kecil Abdul Fattah. Nah, ia adalah putra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, Sultan Banten kelima, dengan ibunya bernama Ratu Marta Kusuma. Jadi itu sejak kecil beliau tuh memiliki gelar Pangeran Surya. Oh, berarti udah dari kecil. Memiliki gelar tersendiri. Tapi setelah kematian ayahnya, Abdul Ma'ali Ahmad, pada tahun 1650, ia diangkat menjadi sultan muda dengan gelar Pangeran Adipati. Jadi setelah ayahnya meninggal, dia langsung naik tahta. Diangkat jadi raja di situ. Sebelum aku bahas tentang peran Sultan Ageng Tirtayasa pada perangnya, aku bakal jelasin tentang bagi kejayaan Kesultanan Banten. Jadi pertama, peran Sultan Ageng Tirtayasa bagi Kesultanan Banten dapat dibilang sangat besar karena Kesultanan Banten mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahannya. Jadi ada beberapa sektor-sektor perekonomian yang ditingkatinnya, ya. Contohnya meningkatkan persawahan baru dan saluran irigasi yang sekaligus menjadi sarana transportasi. Itu sektor ekonomi. Selanjutnya untuk sektor perdagangan, ia menjalin hubungan erat dengan pedagang Asia dan Eropa untuk menyaingi VOC di Batavia. Berarti VOC belum masuk ke Banten. Belum, ya? masa kejayaan itu belum sebelum. Berarti walaupun sebelum masuk ke Kesultanan Banten, tapi mereka udah punya ambisi Iya, ingin ya. VOC. Jadi lanjut dalam bidang agama, Sultan Ageng Tirtayasa ini mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan. Mufti kerajaan itu apa tuh? Mufti kerajaan itu kalau bahasa sekarang tuh kayak ustadz-ustadz terkenal dan penasihatnya, kayak menteri agama, kiai. Oh, kiai.
Syekh Yusuf bertugas untuk menyelesaikan urusan keagamaan dan sebagai penasihat sultan dalam pemerintahan. Beliau juga menjalankan pendidikan agama, lalu membangun pondok pesantren di Banten. Wah, keren ya. Iya. Kita lanjut ke perjuangan dan politik adu domba VOC. Ini udah masuk VOC-nya ke Banten. Oh, udah masuk. Tapi sebelum lanjut nih, aku mau tanya, politik adu domba itu apa sih? Jadi politik adu domba tuh kayak VOC ini menghasut antara kubu A dan kubu B itu untuk bertarung. Jadi bilangnya kubu A, kubu B itu gini-gini ke kubu Oh, A. berarti bermuka dua ya? Bermuka dua. Kayak temen dong. Lanjut, selain perannya yang besar di Kesultanan Banten, perjuangan Sultan Agung Tirtayasa tidak kalah besarnya, terutama perjuangan untuk melawan para penjajah tadi. Jadi dimulai itu perlawanan Sultan Agung Tirtayasa dimulai ketika perjanjian monopoli VOC membuat kerugian terhadap Kesultanan Banten. Oh gitu. Tapi perjanjian ya ada perjanjian, tapi yang mereka kontrak atau tanda tangannya itu anaknya Sultan Haji. Oh, berarti bukan Sultan Tirtayasa. Jadi perlawanan berlangsung sengit. Pihak Belanda melakukan blokade terhadap pelabuhan di Banten karena serangan gerilya yang kerap dilancarkan oleh Kesultanan Banten. Hal ini tidak membuat VOC gentar atau menyerah gitu. Oh, berarti pantang menyerah. Jadi Kesultanan Banten ini atau Sultan Agung Tirtayasa sempat didesak untuk menandatangani perjanjian damai oleh VOC. Jadi mereka tuh milih damai lah katanya. Sebentar. Maaf ya, aku potong. Tapi kan dari tadi tuh bahas perjanjian. Itu tuh emang isi perjanjiannya apa sih? Sampai ditolak gitu. Sampai ditolak berkali-kali. Jadi tadi kan aku udah bilang tuh Sultan Haji kan yang tanda tangan beberapa kesepakatan dengan Belanda. Jadi pihak Belanda tuh mengajukan 4 syarat sebagai berikut. Pertama, tanah Cirebon harus diserahkan pada kekuasaan VOC. Jadi harus diambil. Yang kedua, hanya VOC yang diizinkan untuk melakukan perdagangan lada di Banten, sedangkan dari negara lain itu nggak boleh. Oh, berarti batasannya hanya untuk orang VOC. Ya, tapi itu juga mereka tuh kan petani tuh menjual ladanya atau ke Belanda, tapi dengan harga murah. Yang Belanda jual ke petani lagi itu dengan harga tinggi. Oh, Itu harus wajib dijual ke mereka. Serakah banget ya. Kayak guys, udah dijualnya harga rendah, belinya Iya, harga tinggi, tapi kita juga yang oke. Jadi terus jika melanggar perjanjian tersebut, pihak Banten harus membayar Rp600.000. Rp600.000. Wow, itu dalam masa lalu. Ringgit ya, Ringgit. Zaman sekarang kayaknya udah bisa beli pulau ya. Oke. Lanjut, terakhir, pasukan Banten yang berada di pedalaman daerah Priangan dan daerah garis pantai harus ditarik mundur. Jadi mereka mau menguasai pelabuhan-pelabuhan yang di area garis pantai tadi. Jadi kita lanjut ke peristiwa penyerahan urusan dalam negeri kepada Sultan Haji. Jadi semangat perjuangan Sultan Agung Tirtayasa ini kan tidak disetujui itu oleh Sultan Haji anaknya sendiri. Oh gitu. Hal ini dikarenakan ketika ada sengketa antara Sultan Haji dengan Pangeran Purbaya. Jadi salah paham nih. Salah paham. Jadi Belanda tuh ikut campur dengan menjadi sekutu Sultan Haji. Kenapa nih? Dia kok Belanda ini kenapa sih jadi sekutu Sultan Haji? Tuh Belanda tuh kan merasa tuh melakukan strategi tentang menghasut Sultan Haji tadi itu karena mudah dipengaruhi dia. Jadi kayak Belanda tuh merasa untung karena mereka orang dalam di dalam polos gue. Jadi dasar konflik ini tuh adalah Sultan Haji itu merasa pembagian tugas yang dilakukan ayahnya tuh untuk menyingkirkan Sultan Haji untuk naik tahta menggantikan Sultan Ageng. Jadi dia tuh merasa Sultan Ageng ini mau naik padahal enggak. Padahal suzon dulu ya dianya. Astaghfirullahaladzim. Jadi oleh karena itu Sultan Haji bersekongkol dengan Belanda supaya tahta kesultanan tidak diambil oleh Pangeran Purbaya. Lalu dia menaikkan kontrak tanda tangan perjanjian tadi. Lanjut ke pertempuran Sultan Agung Tirtayasa dan Sultan Haji ini udah perang. Udah. Tapi ini anak sama ayah perang ya? Udah perang. Hebat ya. Jadi Sultan Haji dengan bantuan Belanda dapat menguasai Keraton Surosowan tahun 1681. Tapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena Surosowan dapat dikuasai kembali oleh Sultan Agung Tirtayasa. Berarti udah dapat kembali ayahnya ya? Iya, udah dapat. Pertarungan antara ayah dan anak ini berlangsung sengit dan sayangnya banyak korban berjatuhan antara pertempuran ini.
Sayang banget ya. Jadi cuma gara-gara ayah dan anak, tapi banyak orang yang mati gitu. Lanjut ke terakhir, penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa itu kan selalu dibujuk tuh untuk menghentikan perlawanan. Sampai pada titik di mana sang sultan kewalahan dan tidak berdaya. Tapi tidak berdaya di sini bukan gara-gara disuap uang ya. Tapi karena yang seperti aku bilang tadi, itu gara-gara banyak korban berjatuhan dalam pertempuran tersebut. Jadi Sultan Ageng itu merasa ibal daripada bertempur terus, mending aku masih mendiri katanya. Daripada banyak korban lagi kan. Jadi dia memilih untuk mengasihkan diri ke pedalaman. Sultan Haji setelah mengasihkan diri tadi, Sultan Haji mengundang sang ayah untuk ke kesultanan tadi. Kok diundang lagi? Kok diundang sih kan? Di sini tuh Sultan Haji itu melakukan siasat dengan dia mengundang ayahnya itu dengan yaitu jebakan salah satu cara untuk menangkap ayahnya sendiri. Manipulatif. Parah sih. Iya. Lebih maling kundang daripada maling kundang. Lanjut tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipaksa menyerahkan tahta kepada Sultan Haji. Akhirnya Sultan Haji naik tahta sesuai dengan kemauannya tadi. Sesudah beliau tertangkap, ia dibawa ke penjara Batavia sampai akhir hayatnya. Jadi dia meninggal itu di penjara. Padahal dia raja, tapi dia meninggalnya di penjara dan rakyatnya di penjara ya berarti. Berarti bisa dibilang tidak layak gitu ya. Ya, tidak layak kematiannya. Oke, seru sih perjuangan lawannya. Kita juga bisa menipu. Sangat sengit dan tragis ya. Lanjut, kita mau bahas apa nih di sini coba? Nah, kalau di Perang Banten ini ada nggak peristiwa yang mengesankan yang dikenangkan peristiwa yang terjadi itu apa aja tuh? Iya. Kayak peristiwa viral gitu ya? Iya, Viral pada masanya. Tentunya ada dong peristiwa yang terjadi itu. Kerajaan Banten kan direbut oleh Sultan Haji dan Fiosi. Di sisi lain, Sultan Ageng Tirtayasa pindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru. Oh, berarti dia ngedirin keraton baru ya? Di istana baru. Di istana baru tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk merebut kembali istana Surasawan. Di sana mengumpul bekal rakyat yang tadi. Iya. Pasukan Sultan Ageng mampu mendesak pasukan Sultan Haji dalam penyerangan pada tahun 1682, sehingga Sultan Haji meminta bantuan ke Fiosi. Oh, berarti itu yang dijelasin. Yang dijelasin tadi. Oke. Sultan Haji dan Fiosi mampu meredam perlawanan dan berhasil memukul mundur pasukan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya hingga ke Bogor. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditangkap Fiosi pada tahun 1683 dan dia dibawa ke Batavia. Yang akhirnya tadi kan Sama Indonesia Dia sebagai tahanan. Oke. Fiosi juga berhasil menjadikan Sultan Haji sebagai Raja Boneka. Raja Boneka. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Oke. Mau dong. Udah agak cut. Gua apa sih peristiwanya itu dikenang dan mengesankan banget. Selanjutnya kita mau nanya apa nih tadi? Guys, aku mau tanya nih. Kan di setiap perang tuh pasti ada hasil dong. Kan perang juga mereka pasti ada tujuannya kan. Dan akhirnya apa? Jadi hasil dari perang Banten ini apa sih? Kalian mau tahu dong? Oke, jadi aku bagi juga dari yang udah kita bahas tadi nih, ada dari kronologi ya, kronologi, kemudian peristiwa apa aja, terus ada juga pahlawan, terus hingga ke hasil perang. Ada penasaran gak sih hasil itu apa sih? Oke, baik. Jadi saya mau jelasin hasil dari perang Banten itu adalah, jadi setelah Sultan Ageng Tirtayasa digulingkan, Sultan Haji pun naik menjadi Raja Banten. Oh iya. Dengan tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC pun selesai. Jadi nggak sampai situ. VOC itu dinyatakan berhasil menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan. Oh, berarti- Oh, berarti VOC yang berhasil ya? Bukan VOC. Berarti aku kalah dong. Tiga tahun, 3 tahun perang Jadi kalah. VOC kayak emang Sultan Haji nih goblok. Oke. Oke, jadi selanjutnya Belanda itu membangun kembali benteng yang sempat hancur karena perang tadi. Apa namanya bentengnya? Namanya itu Spellwich. Kenapa Spellwich? Karena nama
nama Spellwitch itu sengaja dipilih oleh Belanda atau lain untuk menghormati salah satu petinggi VOC yang paling berjasa di perang itu. Nama petingginya tuh Spellwitch atau diambil dari potongan gitu? Gimana? Nama petingginya tuh emang Spellwitch atau kayak nama yang lain potong-potongan nama awal nama Jadi dulu? nama aslinya emang Nama asli komandannya tadi. ya. Oh, nama asli komandannya tadi itu adalah Cornelius Spillman. Oh, berarti potongan ya. Ya. Oke, sebenarnya karena kehebatan Spillman tadi memainkan siasat di White Imperialnya dalam politik pecah belah VOC. Oh, berarti hampir sama dua tadi. Iya. Politik pecah belahnya itu selalu berjarak bagi VOC tadi, makanya jadi kayak Efektif ya, berarti. Cara-cara efektif. Oke. Kemudian di sisi lain, pemilihan nama Spillman adalah keputusan yang buruk. Kenapa tuh? Baru. Kan tadi ya karena Spillman juga digadang-gadang sebagai cikal bakal VOC itu bakal. Oh, berarti Salah satu faktor ya. Tentu ya. Jadi dalam masa jabatannya sebagai gubernur, Jenderal VOC ini banyak terkenal dengan kayak buruknya gitu loh. Apa tuh buruknya contohnya? Buruknya ya dia termasuk di antara itu melanggengkan korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri. Berarti udah dari zaman dulu korupsinya turun-temurun. Mantas sekarang pejabat banyak yang korupsi. Bakso. Oke, VOC sendiri kini memasuki masa sulit yang panjang karena ketika Gubernur Jenderal Spillman meninggal pada tahun 1684, terbongkarlah korupsi yang penyalahgunaan kekuasaannya tadi. Oh, berarti bisa aja ya penyalahgunaan kekuasaan juga. Tapi enak sih kalau misalnya korupsi ketahuannya pas meninggal hartanya nggak ditarik kan? Tutor nih kalian kalau mau. Tutor nih buat pejabat yang mau korupsi. Mati meninggal dulu baru ketahuan. Oke, kemudian karena juga dia tidak menghiraukan nasihat Dewan Hindia. Dewan Hindia itu semacam Dewan apa? Hindia itu seperti penasehat. Oh, Berarti yang kayak ya. Syamsyek tadi itu ya. Syamsyek tadi itu ya. Iya. Kayak serius lagi. Maaf ya guys. Selanjutnya mereka telah menahan lebih dari 100 orang yang kecuali orang itu dinyatakan tidak bersalah. Jadi telah menjual orang-orang mereka sebagai budak, telah mengesahkan pembayaran untuk serdadu-serdadu yang sebenarnya tidak ada, dan untuk pekerjaan yang tidak dilakukan. Wah, berarti iya kayak sih, misalnya nih ada proyek, katanya nih dia bilangnya ke bosnya ada proyek, tapi sebenarnya proyek itu nggak ada, tapi Jadi dia dia bayar. coba ya. Kayak jalan lengkung. Oh iya betul. Kayak gubernur yang jalannya sangat aman, damai dan tentram itu ya. Hampir sama. Bukan hanya itu, juga mereka telah membayar harga di bawah terhadap kaum bumi putra yang memerasa lain. Oh yang tadi ya yang jual. Tapi perjanjian. Tapi ada penyebab lainnya nggak untuk perang Penyebab Banten? lainnya ada seperti pemberontakan, konflik internal, kesultanan, dan gantinya penjajah dan juga lemahnya Oh, banyak berarti ya penyebab-penyebabnya. itu penyebabnya, dan itulah jadi hasil dari perang Banten tersebut. Oke, berarti hasilnya tidak berhasil. Oh ya, ada VOC yang Biasanya setelah itu itu ya. Indonesia tidak berhasil banget. Itu ada sama-sama orang orang tamak, tidak ada yang berhasil. Oke, seru ya Jawa dari kronologi. Ceritanya seru ya, ternyata tragis Seru. banget. Apalagi pas ayah dan anak tadi. Iya, berserta rungganan sengit banget. Sengit. Jadi pesan moral dari perang Banten ini apa Tania? Jadi ya, kalau menurut aku dari apa yang mereka jelasin nih, pesan moralnya itu kita tuh tidak boleh iri terhadap pencapaian iya. orang lain. Jangan iri, jangan iri, jangan iri dengki. Kita tidak boleh mudah Kalau dipengaruhi. iya, kalau lu nggak apa-apa. Tapi jangan Orang udah salah paham juga ya tadi. orang juga gitu. Terus kalau kita mau menggapai sesuatu itu juga emang harus kerja keras, nggak ada instan. banget. Ada sih yang instan, Apa cuma tuh? kalau bapaknya kaya sama bapaknya punya kuasa. Iya, sama orang dalam sih. Iya sih, oke. Kayaknya segitu aja gak sih? Iya, jangan lupa. Ya, terima kasih juga untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, Subscribe. Bye-bye guys. Kami dari podcast Sebelas, sebelas, delapan.
Sumpah demi Allah. Kami live. Sini deh, biar nampak kita BTS-nya guys. Mantap guys. Benar-benar. Story ini apa tadi? Jadi the moral of value Bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, yang melekat di otak cuman I love you. Jelly boy, astagfirullah, udah astagfirullah. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ini adalah perjuangan. Jadi pesan gua berbanding kan juga berselingkuh. Sikat. Foto nih. Oke, sedih ganteng.